semua, salam sehat, salam semangat, salam persekutuan bagi kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran agama kita, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan untuk mengikuti pelajaran kami agar kami mengerti akan firman Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini, Bapak akan mengirimkan video pembelajaran kita. Selamat menyaksikan dan selamat belajar dan tetap untuk belajar firman Tuhan. Selamat belajar. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Demikian video pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak bapak semua. Dari kisah Esau dan Yakub, ada beberapa hal yang kita teladani. Yang pertama adalah bahwa kasih saudara harus ada setiap waktu. Saudara antara abang dengan kakak, kakak dengan adik,
demikian sebaliknya. Yang kedua adalah bagaimana ketegaran hati Esau yang mau memaafkan kesalahan adiknya Yakub. Dan yang ketiga adalah bagaimana Yakub yang mau menyatakan kesalahan kepada kakaknya Esau. Dia tidak malu, melainkan dia menyesali apa yang ia perbuat kepada kakaknya Esau. Dan yang terakhir adalah bagaimana kasih Tuhan kepada anak-anak yang selalu berdamai, yang mau berdamai dengan orang-orang yang telah membencinya. Di sanalah Tuhan menunjukkan berkat-berkatnya kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi pada saat anak bapak mau berdamai, kamu adalah anak-anak Allah yang menjadi pembawa damai. Oleh karena itu bapak semua, kita menutup pembicaraan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak pembawa damai sejahtera di tengah kehidupan kami. Amin. Oleh karena itu bapak semua, sampai berjumpa kembali. Tetap semangat untuk belajar. Dan tugasmu pada hari ini adalah menyalin kembali catatan yang Bapak berikan di buku catatanmu, dan kamu foto nanti sebagai bukti tugasmu ke WA Bapak. Dan ingat, jam 9 malam terakhir. Tetap semangat, tetap jaga imunitas tubuhmu dan imanmu juga, dan tetap setia belajar firman Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam.